Jadi kelompok yang menuduh orang lain radikal itu sebenarnya dia sedang mengemban atau menunjukkan sikap radikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kita akan mencecar seseorang yang sangat penting. Besok atau hari ini ketika video ini ditayangkan, pukul 5 subuh, itu akan ada deklarasi kami. Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa, bukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, salah satu tokohnya adalah beliau ini, Profesor Din Samsudin. Mudah-mudahan tidak banyak yang mencarinya nanti, terutama orang-orang para pendekar berwatak jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saat Sobat Era sekalian, saat wawancara ini dilakukan sudah lewat pukul 00. Sebenarnya sudah pada tanggal 18 Agustus ini sudah hari deklarasi, dan Prof Din harus datang lebih awal besok. Karena kalau Prof Din tidak datang, acaranya bubar. Mudah-mudahan Prof Din sehat, Prof ya. Insya Allah, amin. Prof, Ya Rabbal Alamin. ya, saya mewakili mata dan telinga publik ya untuk tahu itu besok itu apa-apaan, bicara mengenai deklarasi kami ya, koalisi menyelamatkan Indonesia, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Itu maksud dan tujuannya apa? Secara umum. Pertanyaannya pakai apa-apaan, ini agak sinis nih. Kalau Jadi apa, jadi datar. begini, kalau kita pakai apa-apaan itu kita bermula dari sesuatu yang negatif. Nah, begitu dijelaskan jadi positif, itu luar biasa namanya. Jangan sampai kita mulainya positif Ya, jadi negatif. semuanya berpositif thinking. Oke. Bahasa agamanya berhusnuzon. Oke. Karena itu yang membawa pahala. Oke. Kalau diawali dengan suuzon, negative thinking, itu bawa dosa. Gitu. Hmm. Justru pahalanya kembali kepada sasaran dari negative thinking itu. Saya sebenarnya ingin juga ada yang negative thinking ya. Apalagi menebar fitnah, apa hal-hal yang tidak faktual, itu alhamdulillah kita mendapat pahala itu. Dan mengurangi dosa ya. Mengurangi dosa, dan kedua yang paling penting menambah semangat. Menambah semangat. Nah, dulu tahu nggak lagu waktu zaman-zaman lampau ya? Apa lagunya? Saya ingat ya, lagu-lagu di training pelajar, khususnya pelajar Islam Indonesia. Saya tidak pernah di PI, saya di IPNU. Ya. Tapi di Palu semakin maju, di Arit semakin bangkit, diserang semakin menerjang. Wah, luar biasa. Di Arit semakin bangkit tuh PKI tuh. Jadi begini, Dr. Refli. Iya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sebenarnya meeting of mind, pertemuan pikiran, perasaan, hati dari banyak pihak, dari banyak orang. Yang sesungguhnya beberapa tahun terakhir ini sebagian dari mereka sudah mengekspresikan kekecewaannya, bahkan kesedihannya terhadap perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak hanya kecewa tapi juga sedih ya. Ada sedih, ya. Baik yang kecewa karena mereka yang mengetahui ya bahwa cita-cita kehidupan berbangsa bernegara yang diletakkan oleh para pendiri bangsa itu ternyata menyimpang atau menyeleweng. Bahkan Kongres Umat Islam Indonesia menggunakan istilah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita nasional itu sendiri. Maupun kekecewaan karena apa ya, mereka merasa ya kesejahteraan, keadilan tidak tercapai. Jadi lebih kepada suatu perasaan subjektif yang dirasakannya. Nah, ini kemudian terjadi pergumulan, mengkristal, bertemu, maka dia jadi arus besar. Dan sementara ya sarana untuk menyalurkan aspirasi semacam ini agaknya ya terakhir ini tersumbat ya.
Ini nyaris bottleneck di leher botol ya, yang kemudian menyumbat. Pertama karena ya parlemen DPR yang seharusnya berbicara terus-menerus menyuarakan asal bicara ini nggak bicara-bicara gitu. Bahkan kalau ada rancangan undang-undang kan ada ruang bagi partisipasi publik. Maka dibukalah acara hearing, dengar pendapat. Sekarang nyaris tidak ada. Sementara DPR mengambil keputusan, itu antara lain. Selain juga ya, umpamanya mereka menyaksikan sendiri soal penegakan hukum yang amburadul. Katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau mungkin juga ya, selain ekonomi, politik, hukum tadi itu, juga ada suatu penilaian bahwa justru kekuasaan ini kok mengakumulasi kekuasaan dan tampil sebagai apa ya? Ada yang menggunakan istilah constitutional dictatorship, diktatoran konstitusional. Sebenarnya kalau kediktatoran nggak konstitusional ya, inkonstitusional. Kalau ada constitutional dictatorship, jadi memang diktatorship yang memang dilandasi oleh undang-undang dan konstitusi. Tapi kalau kediktatoran yang inkonstitusional nggak ada. Kalau diktator udah pasti inkonstitusional soalnya. Yang disebut dan diklaim konstitusional tadi itu sesungguhnya tidak konstitusional, tapi pseudo konstitusional. Karena dia bersifat balutan, bingkai, padahal tidak konstitusional sesungguhnya secara substantif. Oke, apalah istilahnya. Inilah yang mendorong banyak kalangan, banyak kelompok kemudian bersatu, bertemu awalnya ya. Saya termasuk yang didatangi, termasuk yang diajak, yang diundang untuk bertemu dan akhirnya sepakat dan mengkristal ya, sehingga terjadilah yang telah terjadi. Dan insya Allah ya, pada hari ini 18 Agustus jam 10 nanti ditunggu proklamasi akan dideklarasikan yang disebut dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sambil membaca yang namanya Maklumat Menyelamatkan Indonesia. Ya sambillah kita peringati 17 Agustus. Walaupun sudah tersebar beberapa nama, Prof ya, mungkin Prof bisa mention lagi beberapa nama yang hadir ya dan menjadi deklarator, dan kira-kira apa alasannya kemudian nama-nama itu yang terlibat gitu. Publik kan pengen tahu. Ya, kan kita tahu terakhir ini atau selama ini ada simpul-simpul kekecewaan tadi itu, baik yang didorong oleh konstituennya masing-masing, oleh pendukungnya masing-masing. Nah, kemudian ya bersatu aja bersama gitu. Ada yang awalnya ingin bersama, ada yang ingin sendiri jalan, ya sekarang bebas-bebas saja ya. Umpamanya Ibu Rahmawati Soekarno Putri, ya putri dari proklamator Bung Karno yang selama ini sangat-sangat kritis terhadap cita-cita nasional, karena beliau itu sangat menghayati ya, ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno, dan orang menyebutnya anak ideologis. Mendirikan Universitas Bung Karno yang di dalamnya diajarkan ABK, ajaran-ajaran Bung Karno. Saya pikir ABK itu anak buah kapal, bukan? ABK yang dari Indonesia yang dianiaya di kapal-kapal asing gitu. Yang dibuang ke laut gitu. Kemudian Pak Dr. Riza Ramli yang dulu juga sangat kritis, bahkan sejak 98 atau mungkin sebelumnya sejak mahasiswa masih kritis, dan beliau juga tentu sebagai ekonom ya, mempunyai penilaiannya sendiri tentang krisis ekonomi, kebobrokan penanganan perekonomian kita ya, bertemu, dan banyak kelompok-kelompok lain yang selama ini bergerak sendiri-sendiri. Kalau saya sejak memimpin Muhammadiyah sudah sangat concern dengan konstitusi. 2010 kita mulai dengan jihad konstitusi, menggugat undang-undang, sejumlah undang-undang ya, terutama yang menjatuhkan kedaulatan negara ya. Yang juga kebetulan setelah ini juga saya melanjutkan itu yang oleh Muhammadiyah dilakukan ya, seperti menggugat Perpu yang jadi undang-undang, masuk juga undang-undang Minerba yang diputuskan diam-diam oleh DPR padahal hanya memberi
keuntungan bagi segelintir pengusaha gitu. Hal-hal semacam itu ketika ini bertemu dan tentu ya ada pembicaraan dan tentu dikumpulkan, dikompilasi, dihimpun. Ada hal-hal yang bisa disepakati, ada hal-hal yang tidak bisa disepakati. Tapi kemudian mari kita bergerak sebagai suatu gerakan moral. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dari saya pribadi jati dirinya adalah gerakan moral, tapi bersifat lintas, meskipun elemen dan komponen bangsa. Maka ini kesempatan besar menurut saya ya. Yang perlulah nggak usah disikapi dengan sinisme seperti pertanyaan tadi, apa-apaan ini kan. Jadi biar clear juga untuk sobat Era sekalian, kan tidak boleh ada dusta di antara kita. Saya diundang juga oleh Prof Din Samsudin sebagai salah seorang deklarator. Jadi besok saya akan ikut juga, tapi ini kan untuk kebutuhan publik. Saya mewakili suara publik yang ingin tahu, Prof. Kan begitu. Sebagus demikian. Iya. Gitu. Nah, ini kan ada di tangan saya ini ada jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami. Poin pertama adalah kami adalah gerakan moral. Ini bisa dielaborasi, Prof. Karena orang berpikir gerakan moral juga nanti ujung-ujungnya politik juga gitu. Ujung-ujungnya kekuasaan juga. Moral dan politik tak terpisahkan. Oke. Tapi bedanya gerakan moral itu tidak terlepas dari politik, tapi politik moral. Oke. Politik moral itu politik yang memperjuangkan nilai-nilai. Moral. Politik yang dilandasi kejujuran, keadilan, segala macam itu yang diperjuangkan untuk tegak. Bukan politik yang disebut power politics. Politik kekuasaan semacam seperti menggunakan segala cara untuk mencari kekuasaan. Yang orientasi kepada pemakzulan, pada apa? Memang ada orang curiga. Gara-gara kita dulu kan dalam sebuah webinar ya. Saya diundang untuk menjadi keynote speaker tentang konstitusionalitas pemakzulan presiden undang-undang dasar yang bukan bidang saya, maka saya bicara dari perspektif bidang saya sebagai guru besar pemikiran politik Islam, dan memang ada dalam pemikiran politik Islam. Cuma kan ribut itu, seolah mengusulkan pemakzulan. Langsung dibilang radikal. Radikal, kemudian pemakzulan presiden. Saya hampir udahlah kalau dituduh begini sekaligus saja lah kita kerjakan gitu. Tapi bukan itu. Nah, gerakan moral itu gerakan berbasis nilai yang kita perjuangkan. Karena keadilan tidak ada, justru ada keadilan, maka kita tegakkan keadilan. Jadi kalau kita tidak ada, kita tegakkan kejujuran. Gitu. Jadi ibarat gelombang, gerakan moral pun bisa sama dahsyatnya gelombangnya dibandingkan gerakan politik semata, Prof ya. Iya. Karena ini berasal dari civil society, masyarakat madani, berbagai elemen. Tentu menyuarakan pesan-pesan moral itu bisa saja dengan dengan aksi yang bersifat politis ya. Dalam rangka untuk menyampaikan, mendialogkan, mengkomunikasikan pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan tentang nilai-nilai moral itu. Ini yang kedua, ini dikatakan kami berjuang dan bergerak untuk melakukan pengawasan sosial, kritik, koreksi, dan meluruskan kiblat bangsa dari segala bentuk penyimpangan. Nah, ini apalagi caranya bagaimana? Yang poin 2 ini, Prof. Itu lebih kepada misi mungkin ya. Kalau tadi lebih pada visi. Penekanan identitas utamanya itu gerakan moral dalam rangka katakanlah mewujudkan kesejahteraan sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang jadi amanat kemerdekaan yang kita peringati sekarang ini. Nah, pada yang kedua itu mungkin pada misinya ya. Melakukan pengawasan sosial yang bahasa Inggrisnya social control. Itu kan ekspresi dari hak konstitusional rakyat ya. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, rakyat punya hak kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, berkumpul, dan oleh karena itu harus ada kontrol sosial. Tidak bisa kalau sebuah kehidupan berbangsa bernegara tidak ada yang mengawasi. Maka di dalam ajaran demokrasi itu ya check and balances within di dalam ketatanegaraan itu, di dalam hubungan antar lembaga negara itu
tetapi juga check and balances dari luar, from without, ya, dari luar ya oleh masyarakat. Nah, masyarakat bisa menyampaikan lewat wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa menyuarakan langsung kepada pemangku amanat ini. Tapi Nah, gerakan seperti ini sering alergi, biasanya penguasa belum apa-apa sudah curiga ada muatan-muatan yang membahayakan gitu, macam-macam gitu. Itu tergantung penguasanya. Kalau penguasanya berpikir positif, berwawasan positif, gerakan moral itu harus disyukuri, harus diterima. Kan biasanya Prof, munculnya gerakan ini karena penguasanya tidak berwawasan positif. Akhirnya demikian. Maka kalau disikapi secara negatif, maka corak self defense mekanismenya, mekanisme pertahanan dirinya, menggunakan speaker ya, yang membuli, yang melakukan pembunuhan karakter pada orang-orang yang melakukan gerakan moral ini, itu justru memperkuat asumsi keyakinan penelitian kita sebelumnya bahwa ini adalah rejim yang otoriter atau yang berkuasa ini sebenarnya tirani, melakukan tirani. Jika ada apa-apa dikuasai, sekarang ini luar biasa itu. Prof Din terlalu sopan bilang speaker buzzer. Kok ada buzzer ya? Kok saya sering baca ada buzzer bayaran katanya? Iya, buzzer rupiah. Ada juga katanya buzzer rupiah ya. Oh, bukan dolar. Bukan. Dirupiahkan dulu. Saya mendengar kalau ada oposan-oposan yang mengkritik pemerintah itu bagi mereka panen katanya. Iya, mungkin juga ya. Nah, jadi yang itu tadi adalah social control, koreksi, kritik. Karena ya kekuasaan manapun kan harus diawasi, dikontrol. Dan menurut saya ini hak rakyat. Ya tentu ya rakyat bisa terbagi, ada yang senang melakukan kritik, koreksi. Tapi kalau yang hidupnya sudah nyaman-nyaman, ya sudah merasa diuntungkan oleh kekuasaan, mungkin mereka nggak mau mengkritik itu. Oke. Yang ketiga, orang-orang kayak kita ini kan ya sudahlah, bukan kekuasaan, posisi itu bukan sesuatu yang diidam-idamkan gitu ya. Insya Allah Prof. Jadi walaupun apalagi sudah ada jabatan dipecat lagi kan. Walaupun saya lebih muda, saya mengamini itu Prof ya, bahwa orientasinya bukan jabatan, kekuasaan, tapi value, nilai. Makanya saya mau ikut dengan moral movement seperti ini. Yang ketiga Prof, kami berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi. Ini menarik ini. Harus berdasarkan konstitusi. Jadi maksudnya kan tidak ada alasan bagi penguasa untuk kemudian memecah, menghantam, membubarkan, karena gerakannya adalah gerakan konstitusional, Prof ya. Cara yang menghantam dengan cara itu bisa masuk ke ranah inkonstitusional gitu. Jadi yang inkonstitusional penguasa, bukannya gerakan ini. Iya. Kalau cara menghadapinya, dengan keburukan, dengan bullying, dengan memfitnah, nyuruh orang, ya tapi kami ini terbiasa. Gerakan moral itu nggak boleh terpengaruh. Oleh godaan setan, baik dari manusia maupun dari jin gitu. Kalau terpengaruh hanya karena buzzer apalagi bayaran tadi itu, wah buat apa bergerak secara moral gitu. Jadi kita ketawa saja, ngelus dada saja, surat apa berdoa. Itu, dari jin dan manusia itu surat apa itu? An-Nas. Ya. Surat An-Nas. Yang keempat ini Prof, kami sebagai koalisi rakyat dengan latar belakang kemajemukan menjunjung tinggi kemajemukan. Ini kan ada kesan gerakan ini kelompok kanan dianggap ya, barisan sakit hati bin kadrun. Jadi sudah barisan sakit hati bin kadrun lagi ya. Tapi kemudian yang dikibarkan benderanya adalah pluralisme, kemajemukan. Bisa dijelaskan Prof? Ya jelas ya, karena bangsa rakyat Indonesia ini majemuk, jadi harus semua terlibat. Tapi yang nggak mau nggak usah. Namun ya tak terelakkan karena mayoritas rakyat Indonesia ini umat Islam, kalangan Islam, dan terutama juga kalangan Islam yang selama ini banyak merasakan kekecewaan. Ya.
ada ketidakadilan sosial, ekonomi, termasuk juga ada kriminalisasi, ada stigmatisasi dengan isu radikal. Jadi yang sakit hati itu banyak di kalangan Islam. Jadi betul kalau sakit hati terhadap kezaliman, sakit hati terhadap ketidakadilan gitu. Tapi ya kita berusaha, betulan saya yang mengajak kawan-kawan dari agama lain, alhamdulillah ada semua ya. Walaupun mungkin ya presentasinya tidak banyak, ya. Tapi kami yakin nanti di tengah jalan banyak yang bergabung dengan gerakan ini. Gitu. Insya Allah, Prof ya. Nah, saya tetap ya, kebetulan saya yang merancang jati diri ini, walaupun kemudian disetujui oleh kawan-kawan lain, semuanya harus dalam konteks kemajemukan. Saya juga punya organisasi lagi yang legal ya. Gerakan Desa Maju itu 3K, kemanusiaan, kemajemukan, dan kebersamaan. Kalau ini saya pastikan. Tapi khusus gerakan moral yang berdimensi politik itu ya siapa yang mau saja. Kebetulan banyak dari kalangan Islam. Kalau soal kanan kiri itu kan relatif ya, di mana kita berada ya. Jangan-jangan orang yang kemudian bersikeras ya, itu ekspresi radikal itu. Yang bersikeras menuduh orang lain radikal, itulah sikap-sikap radikal sebenarnya itu. Jadi tergantung dari mana menilainya. Yang kelima, Prof, kami mempunyai pandangan dan sikap resmi yang disepakati secara tertulis oleh Dewan Deklarator. Dewan Deklarator itu yang jumlahnya 150 itu, Prof ya? Iya, kita sebut majelis sekarang. Majelis ya, Majelis Deklarator. Jadi sobat era sekalian, yang akan mendeklarasikan itu kira-kira ada 150 orang. Saya sebut dibatasi 150 orang. Kalau terlalu banyak nanti malah secara teknis sulit jadi. Awalnya 45. Awalnya 45 ya. Tapi ternyata banyak yang ingin masuk dan perlu masuk, dikembangkan 99, 100. Ternyata setelah 100 masih banyak lagi. Akhirnya 150. Sampai 150, saya bilang jangan tambah lagi. Cukupkan. Nah, bahwa nanti ada pendukung, itu bisa ribuan, ratusan ribu, tidak perlu jutaan mungkin di dalam dan di luar negeri. Tapi yang menarik ini adalah sikap resmi oleh Dewan atau Majelis Deklarator itu kan sikapnya kami. Tapi di luar itu mereka masih tetap punya kebebasan untuk berpendapat secara pribadi. Ya. Iya, yang berbeda dengan kami pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi selama sudah disepakati dalam gerakan kami semuanya harus taat. Ya tentu yang kita menyadari bahwa yang bergabung ini kan ya tokoh-tokoh dengan berbagai latar belakang, punya kapasitas masing-masing ya. Ada yang bisa disepakati, yang tidak bisa disepakati. Maka yang disepakati itulah yang tertulis nanti, itulah pendapat dan sikap kami. Di luar itu silakanlah masing-masing mengimprovisasikannya ya sesuai dengan pikirannya masing-masing. Dan nomor 6 ini kami menerima dukungan berkaitan dan 5 dan 6 itu berkaitan. Berkaitan ya. Jadi menerima juga dukungan dan aspirasi dari daerah-daerah luar negeri begitu ya. Alhamdulillah, dan di luar perkiraan. Sekarang muncul kami huruf besar di berbagai daerah ya. Terharu sekaligus berbangga itu dari luar negeri. Ada Amerika Serikat, dari Australia, Melbourne, dari Taiwan, dari Qatar, dari Swiss, dari mana lagi banyak saya sampai tidak. Bahkan sekarang banyak permintaan. Tapi dari warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri itu. Jadi ini gerakannya tidak lagi nasional, sudah gerakan semesta. Tapi orang asing kan nggak boleh ikut, Prof ya? Gimana? Orang asing kan nggak boleh. Cukup berdoa sajalah mereka. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Kemudian yang ketujuh ini, kami baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan jejaringnya, tidak hanya kami, berjuang untuk tujuan adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dapat dihentikan. Luar biasa nih, Prof. Jadi jejaring kami di daerah-daerah maupun di luar negeri itu kita anggap networking, jejaring. Bukan bagian dari struktur organisasi. Bukan organisasi yang kita bentuk terstruktur, ada AD/ART. Jadi tidak ada komando ya? Tidak ada komando dan tidak ada hubungan struktural organisatoris.
mereka berafiliasi, menghubungkan diri. Dalam nadanya itu mereka deklarasi diri, kami menyatakan mendukung kami. Maka dia bersetuju. Tapi ada hal-hal yang mungkin ada muatan lokal ya. Kayak kami Solo dia punya aspirasi sendiri, kami Surabaya punya aspirasi sendiri yang bersifat muatan lokal. Tapi karena mereka mendukung kami, jadi kami Solo itu aspirasinya mendukung Gibran. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum mereka putuskan itu. Belum mereka putuskan ya. Tapi kalau nggak salah mereka dalam diskusinya mau mendukung kotak kosong katanya. Oh. Tahu saya nggak ngerti. Kalau terjadi kotak kosong ya, kalau ada calonnya kan nggak jadi. Itu nggak ada kaitan dengan kami di Jakarta ini. Oke. Artinya sikap politik mereka adalah independen ya. Tapi tadi ada titik temu pandangan yang kita ikat dan itu mereka bersetuju berjuang bersama-sama untuk menegakkan kebenaran, keadilan, atau sampai cita-cita nasional ya menurut kalangan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, sampai tegaknya keadilan. Kita berjuang bersama-sama gitu. Dan poin ke-8 ini sama juga, bergerak secara berkesinambungan atas dasar keyakinan bahwa kebenaran dan keadilan harus tegak serta kebatilan dan kemungkaran harus sirna. Luar biasa. Keras juga ya. Ini keras. Dengan kata berkesinambungan, ini untuk mengikat para pendukung gerakan ini. Setelah deklarasi tidak selesai. Deklarasi itu awal. Jadi bunyi fluid. Kita tidak hanya maraton, kita mau sprint gitu. Maka bersama-sama sampai tegaknya kebenaran dan keadilan, sampai kebatilan, kejahatan itu sirna. Wah ini bukan lagi maraton, bukan sprint ini triathlon ini. Ini pesan moral agama itu sebenarnya. Oke. Yang 9 ini ada struktur organisasinya. Itu tidak perlu, itu lebih untuk mengefektifkan gerakan aja. Oke. Jadi bukan gerakan yang sporadis, bukan kerumunan biasa, tapi terstruktur. Nanti ada presidium, majelis deklarator itu 150 orang. Iya. Kemudian mereka mengangkat presidium. Iya. Nah, kemudian presidium inilah yang memimpinkan gerakan. Presidium ini Dewan Jenderal bukan? Kebetulan tidak jenderal semuanya. Yang sudah pasti itu 3 orang. Prof Din Samsudin. Ya. Kemudian yang kedua. Yang pertama itu yang jenderal yang pertama. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya. Betapapun TNI itu penting dalam sejarah kebangsaan kita. Ya. Yang kedua ada tokoh NU, Profesor Dr. Rahmat Wahab. Ya. Beliau tinggal di Yogyakarta. Yang ketiga Ketua Umum Komite Khito NU 26 katanya. Oke. Yang NU garis tidak melingkar. Saya nggak tahu Pak istilah itu. Tapi mereka juga menguasai pondok kiai-kiai dan pondok-pondok pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Kemudian saya mungkin karena dianggap saya Muhammadiyah gitu. Jadi NU dan Muhammadiyah. Kemudian ada Pak Gatot dan sebenarnya diharapkan Ibu Rahmawati juga ya. Tetapi dan juga Dr. Riza Ramli sudah pertemuan awal ikut. Tapi Ibu Rahmawati kan beliau dalam keadaan kesehatan dan sering banyak melakukan infus. Pada dasarnya beliau itu menyetujui. Oke. Tapi untuk hadirnya ya tentatif. Oke. Jadi 3 orang itu yang dipastikan sebagai presidium ya. Berarti triumvirat dong, Prof Din. Tapi susah kalau triumvirat, siapa yang Menlu, siapa yang Mendagri, siapa yang Menhankam ya. Sudah jelas, Pak Gatot kan Menhankam. Mendagrinya tinggal tukaran aja, tapi dari NU cocok Mendagri. Prof Din Menlu. Kalau gitu triumvirat, siapa presiden dan wakil presidennya? Ya nanti dipilih setelah itu. Kan menurut konstitusi kita tidak ke sana. Kembali lagi gerakan moral, gerakan nilai. Maka kalau ada yang menolak ini sebenarnya dia immoral. Saya bisa diprotes nih dengan sobat era sekali. Ini kenapa nih kerjanya motong-motong Prof Din terus ngomongnya. Silakan. Bisa diprotes sama sobat RH sekalian saya.
karena banyak motong Prof Din. Apa-apa. Ini kan wawancaranya tengah malam. Tengah malam. Potong-potong gitu. Yang ke-10. Jangan dibawa terumpirat tadi ya. Oke. Ini bukan gerakan politik kekuasaan. Oke. Nah, ini kemudian menerapkan yang 10 ini. Sebentar dulu. Iya, di bawah silakan. itu ada komite-komite nanti. Oke. Ada komite katakanlah ekonomi, ada komite hukum, ada komite, tapi jangan digambarkan komite itu kayak kementerian. Nah, salah lagi nanti. Supaya kita mengkaji secara mendalam, ya. Ada komite pendidikan, sehingga pikiran kita itu yang bergabung ini banyak pakar-pakar. Oke. Insya Allah pikirannya bagus, ya kita suarakan. Kalau itu baik, benar, ambil. Ya, kalau tidak baik, silakan tolak. Tapi kita mau berdebat. Dan mudah-mudahan sinyal Zoom-nya nggak diacak kalau mengadakan zooming, Prof ya. Sudah pernah mengalami masalah saya dalam 4 hari terakhir ini. Oke. Ya, jaringan di tempat saya ini sering putus. Oke. Ini nggak putus. Saya berhusnuzon. Boleh berhusnuzon dong. Iya. Jangan berprasangka buruk dong. Iya. Ya mas. Mungkin apa? Nah ini kan putus langsung. Teknis. Wah ini. Begitu Prof ngomong begitu mulai hang juga dia. Saya nggak tahu itu ya. Iya. Yang ke-10, kami sebagai gerakan yang terorganisasi menerapkan disiplin ketat. Luar biasa nih kayak tentara. Dan tegas atas kendali presidium yang dapat mengambil keputusan tertentu demi nama baik dan efektivitas gerakan. Bukan hanya tentara dong. Efektivitas gerakan kalau tentara itu. Bukan hanya tentara yang bisa tegas dong. Oke. Ini karena gerakan moral harus mengawali dari dirinya sendiri, komitmen moral. Oke. Jadi tegas itu dalam hal menegakkan moral. Iya. Ibaratnya yang bergabung ini kan apa ya? Koalisi pelangi ya. Bukan ya. Warna-warni gitu ya. Ya, pelangi juga ada boleh. Baju biru, saya ada yang pakai baju oranye. Orange ya. Jackmania. Iya. Kalau saya Chelsea saya. Karena itu boleh jadi di tengah jalan ya namanya gerakan. Biasa itu ada free riders. Oke. Ada yang menggunting dalam lipatan ya. Oke. Ada yang musuh dalam selimut. Oke. Ada yang kemudian, mohon maaf, naudzubillahi minal tidak terjadi. Yang kemudian bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Oke. Jangan kira itu ada orang yang beroperasi loh. Lalu menjual informasi begitu ya? Ada juga. Nah, terus terang kita tidak ingin terjadi demoralisasi, moral hazard seperti itu. Maka nanti presidium. Kalau saya berada di dalamnya harus tegakkan moral itu sendiri terlebih dahulu. Gitu. Artinya terhadap penyimpangan seperti itu presidium bisa dalam tanda kutip memecat ya, meremove dari misalnya dia dewan deklarator dia bisa di-remove begitu. Iya. Karena banyak yang mau bergabung sudah kita batasi, maka yang ada dan sekaligus ini sebagai sebuah edukasi ke dalam. Mari kita bergerak secara moral, maka mari kita tunjukkan moralitas sendiri dari diri sendiri gitu. Oke. Nah, itu saya menjamin itu akan dilakukan ya. Jadi ini sebuah komitmen moral yang ya saya nggak mau mengatakan ya, ingin konsisten, tapi dengan jati diri ini sendiri kita rumuskan secara tertulis ya, maka ingin kita tegakkan. Ya kita lihatlah dalam perjalanan waktu nanti. Oke, Prof Din, terakhir ini ya, biar kita bisa punya waktu untuk mengolahnya dan mudah-mudahan internet tidak masalah. Nanti besok dibacakan deklarasi ya, menyelamatkan bangsa. Bisa disebutkan clue-nya, deklarasi itu akan ngomong soal apa? Prof Din, tentu besok kan sudah akan langsung. 3 bagian besar. Pertama kita awali dengan penegasan tentang nilai-nilai ideal dari kehidupan berbangsa, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian bagian kedua itu ada semacam assessment, judgment, penilaian kita
hasil observasi kita terhadap kehidupan kebangsaan dalam berbagai gatra, ya. Ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, termasuk sampai ke sumber daya alam gitu, yang kita nyatakan dalam bentuk assessment, penilaian, judgment yang dapat kami pertanggungjawabkan secara ilmiah, karena berdasarkan data driven, ya, database, ya, yang bisa kita adu. Maka kami ini ya sangat siap untuk berdiskusi, berdebat. Maka kalau ada di TV diundang, saya kemarin kecewa ya. Kalau dihadapi oleh asumsi-asumsi, wah ini kelompok sakit atau ingin, waduh, kami nggak punya waktu untuk menanggapi. Tapi siap berdebat. Tapi jubir istana selalu ngomong begitu kan, orang-orang di sekitar seputar kekuasaan. KSM buat catatan ya, kita nggak mau menghabiskan waktu. Siap berdebat. Betul nggak yang kami kritik itu? Betul nggak yang kami kritik bahwa ada krisis ekonomi, ada tata kelola yang buruk, angka kesenjangan tinggi? Betul nggak penanggulangan COVID ini tidak serius? Dari sudut alokasi dana saja tidak serius. Rakyat terpaksa bersusah payah untuk bayar sendiri untuk swab test atau apa, sehingga angkanya nggak bisa dikendalikan. Dan kita sekarang ya macam-macam data ya, yang bilang kita di urutan 191 dari ke bawah. Ada yang bilang urutan pokoknya dari bawah. Nah ini kan sebuah hal yang menyedihkan. Dan kami kritik nggak serius. Dalam arti ya kalau bersungguh-sungguh, selesaikan dulu health-nya, kesehatannya, ekonomi belakangan. Supaya rakyat ini sehat walafiat, terselamatkan, sehingga dia bisa memberdayakan diri secara ekonomi. Tapi alokasi dana yang diambil lebih banyak stimulus ekonomi, yang dapatnya ya ada BUMN, BPJS, korporasi yang sudah defisit sebelum COVID. Nah betul nggak demikian? Kami ingin tanyakan aja kepada yang kritik. Jangan dibalas dong, wah ini barisan sakit hati, ini barisan gini. Nah, kami nggak mau menanggapi begitu-gitu. Kita doakan saja semoga Allah memberi hidayah pada mereka. Tapi kabarnya ada tuntutan juga, Prof, nanti setelah memberikan sebuah peta masalah. Tuntutannya serius gitu ya. Karena tidak lagi kita menggunakan bahasa-bahasa yang selama ini tidak didengar. Umpamanya penyelenggara negara betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, terutama semangatnya ya. Semangatnya, jangan kehilangan semangat. Ya, sebagaimana katakanlah kalau ekonomi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 sekarang kan ya bersama-sama kekeluargaan. Jangan kemudian ada undang-undang Minerba, 7 pengusaha batu bara yang diuntungkan. Jangan ada kebijakan mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina, sementara rakyat menganggur ter-PHK. Ini kan perilaku kejahatan dalam kehidupan pemerintahan gitu. Nah, kami mengkritik itu. Kami bilang ke rakyat, betul nggak yang kami kritik ini? Kami tanya dan tantang kepada yang bersikap sinis itu, betul nggak itu terjadi? Sakit nggak hati Anda ketika rakyat kita banyak yang menderita karena menganggur, sementara tenaga kerja asing datang berbondong-bondong, bertubi-tubi? Betul nggak demikian? Nah, hal-hal semacam inilah gerakan moral itu. Prof Din, terakhir banget ya. Selalu ada spekulasi mengenai leadership, kepemimpinan nasional dalam setiap isu, dalam setiap gerakan moral, apalagi gerakan yang hanya semata-mata politik. Sikap kami terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi seperti apa, Prof Din? Kalau sikap nilainya kami kritis, banyak mengkritik. Semua asesmen kami itu kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, ya. Tapi kalau lebih maju lagi, apakah perlu diturunkan atau tidak, itu bukan domain kami. Itu bukan domain gerakan moral. Domain siapa itu, Prof? Domain ya politik formal kekuasaan, ya, seperti DPR, MPR atau lewat mekanisme MK gitu kan. Kami tidak masuk ke sana, kami bukan anggota DPR. Dan yang kedua ya domain rakyat, karena rakyat yang berdaulat.
Nah, kita ini pada gerakan moral. Nah, kalau soal kekuasaan itu ya, saya berpegang pada agama. Pesan agama Al-Quran itu, Allah lah yang memberi kekuasaan pada seseorang. Dan Allah juga yang mencabutnya. Oke. Karena Allah lah yang memuliakan seseorang dan yang menghinakan seseorang. Baik, Allah baik pada akhir. Ya, memuliakan seseorang karena dia memuliakan Allah. Allah akan menghinakan seseorang kalau dia juga mengabaikan Allah. Ada ayat penting diperhatikan dalam Al-Quran itu ya. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, apalagi anti agama. Ini berbahaya ya. Benci agama, kriminalisasi kepada tokoh-tokoh agama, tuduhan yang tidak berdasar kepada kalangan agama. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka, kami akan bawa mereka seolah-olah baik, seolah-olah tidak ada masalah, pelan-pelan, akhirnya dia jatuh. Sedangkan mereka tidak mengetahui. Nah, ini bukan urusan kami. Urusan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, yang kalau saya ditanya, firasat saya ya, Mas Refli, ini tangan langit sudah menerpa di bumi. Wah, luar biasa. Tangan langit sudah menerpa di bumi. Ya. Bukan hanya sampai. Jangan main-main dengan tanda-tanda ini. Oke. Saya boleh jadi salah, tapi itu pemahaman saya terhadap ayat-ayat Allah. Oke. Kami tidak mau masuk ke sana, tapi kami hanya memperingatkan gitu. Nah, itu yang berada pada gerakan moral itu. Bahwa saya salah, ya itu karena namanya tafsir, tapi karena tafsir sudah firasat. Karena ada tadi pendustaan ayat-ayat Allah. Di dalam sebuah agama kan kritik. Umpamanya janganlah kalangan Islam itu dituduh radikal. Di mana-mana radikal, ekstremis. Tahu nggak yang terjadi? Akhirnya udah kalau gitu kita radikal saja gitu. Karena menghadapi tuduhan yang bersifat radikal. Jadi kelompok yang menuduh orang lain radikal itu sebenarnya dia sedang mengemban atau menunjukkan sikap radikal. Nah, saya pribadi ya, berada pada kawan-kawan ingin mengingatkan itu. Kemudian muncullah kawan-kawan lain mendukung ekonomi, politik, hukum segala macam. Maka kemudian ada deklarasi. Iya. Pesan untuk mereka yang akan menghadiri atau mengikuti deklarasi besok apa? Bukan ya, besok hari ini. Hari ini karena tempatnya juga terbatas, ya. Sebenarnya kita ingin batasi, tapi kan nggak tahu kalau banyak orang datang dari mana-mana itu. Kita tetap karena suasana pandemi COVID menerapkan protokol kesehatan, ada pemeriksaan suhu, hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, segala macam, physical distancing kita terapkan. Pesan kepada peserta nanti, mohon dapat bersama-sama membantu menegakkan protokol kesehatan. Oke. Yang kedua, ini gerakan moral. Saya minta betul tidak ada yang berteriak di luar konteks moral. Kalau ada yang berteriak macam-macam, itu bukan dari kami. Misalnya teriak turunkan Jokowi, ya itu pasti bukan dari kami ya. Ya, bukan dari kami. Karena saya tahu dalam banyak gerakan ini ada penyelusup-penyelusup. Maka yang ketiga, tidak ada boleh bawa bendera selain merah putih. Ya. Apalagi ada bendera-bendera yang kemudian, karena bendera itu lambang, simbol. Kita bermain pada substansi, bukan pada simbol-simbol. Oleh karena itu, yang terakhir saya pesankan pada peserta yang betul-betul secara sejati mendukung kami gerakan moral, untuk jaga diri, jangan terprovokasi, jangan terhasut. Karena sekarang sudah mulai ada hasutan-hasutan, sudah ada mulai provokasi-provokasi. Ya tentu kita tahu dari mana itu. Bahkan sudah ada meme-meme, masa mendiskreditkan saya dapat sumbangan dana besar dari Amerika dan Israel. Ini yang jelas luar biasa nih, kalau
Ada tokoh agama Muhammadiyah dapat sumbangan dari Israel dulu. Itu dunia mau kiamat. Ketua Lembaga Solidaritas Palestina yang paling anti Israel. Ketika dia nuduh, jelaskan itu buat-buatan. Nah ini kan meme-meme seperti, aduh saya sayang ya yang buat meme yang mau mendeskripsi itu kurang cerdas gitu. Saya ketawa saja. Jadi silakan produksi lagi meme-meme sinis, tapi ya kreatif sedikit, cerdas sedikit. Biar susah menjawabnya gitu ya. Apanya? Biar susah menjawabnya. Duh kalau dibilang saya mendapat dana dari Israel, ya insya Allah nggak ada yang percaya tuh umat Islam itu. Nggak tahu kalau apa ya, kalau kelompok geng-geng seperti itu mungkin percaya karena mau mendiskreditkan saja gitu. Ada wah ini mantan pejabat, ya nggak apa-apa kan mantan pejabat, bagus mantan pejabat punya pengalaman, tahu kebobrokan daripada yang belum mantan. Kalau yang sudah mantan kan tahu kebobrokan, tahu masalah kan. Iya, ada hikmah ya. Nah, tapi kembali ke pesan ya, yang mohon doanya saja dan kepada yang beserta dan kepada yang mau mengganggu ya nggak usah lah. Saya sudah bilang kemarin dalam konferensi pers ya, saya ini punya watak masalahnya. Semakin dihadapi, dizolimi, apalagi secara tidak benar dan berkeadilan, saya sabar kencang lagi itu. Wah, luar biasa. Nah ini sekalian lain nih, wah saya satu berterima kasih menyebarkan fitnah, insya Allah kita dapat pahala. Yang kedua, tambah semangat ini. Oke. Semakin kencang lagi. Intinya pesannya adalah kalau membuat Prof Din bertambah semangat, maka hina. Lawan. Ya. Tapi kalau membuat Prof Din tidak bersemangat, itu pujilah. Enggak. Insya Allah saya termasuk yang tidak mudah dipuji. Oke. Nah, kalau baik terimalah, kalau tidak baik ya sudah tidak usah terima diam, tapi nggak usah berbuat ulah. Wah, selain ya saya ketawa saja, ya kami berterima kasih dan tambah semangat. Oleh karena itu saya bilang nggak usahlah dihalang-halangi, nggak usahlah diintimidasi, nggak usahlah dibully, nggak usahlah pakai buzzer-buzzer bayaran gitu. Kasihan duitnya habis nanti. Iya, padahal untuk rakyat kan penting itu uang itu. Iya, lebih bagus disumbang untuk rakyat itu. Iya. Nggak digubris ya. Silakan mungkin ada yang terpengaruh, tapi kami tidak terpengaruh. Insya Allah, Prof ya. Dalam agama sekali berazam bertekad tawakal pada Allah. Oke. Ya, makasih banyak Prof. Mohon maaf, mungkin Prof perlu istirahat. Kita semua perlu istirahat, tapi setelah ini saya harus mengedit video ini hampir 1 jam juga. Mudah-mudahan semuanya lancar. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi ngundang saya jangan dicecar ya. Oke, Bu, ini bukan dicecar ini. Ini informasi, disapa. Nah, nama acaranya cecar gitu loh. Dicecar, diharap cerdas secara ya. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu tadi Prof Din tidak mau bilang dicecar, tapi memang ini aktivitas untuk menyambut deklarasi kami hari ini sesungguhnya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Profesor Din Samsudin ini bermakna bagi sobat RH sekalian, dan tentu saja ini memberikan informasi yang baik, yang luar biasa. Dan mudah-mudahan walaupun disampaikan dengan cara ya sebagian banyak bercanda dan lain sebagainya karena memang sudah dini hari, tetap memberikan nuansa kesemangatan kita semua untuk berbuat lebih baik. Siapapun yang datang hari ini ke Tugu Proklamasi, pastikan ada protokol COVID-19-nya dan tidak mudah terprovokasi, serta juga harus menjaga physical distancing. Itu saja sobat RH sekalian, jangan lupa tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.